Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru 2026. Saudara, beberapa waktu yang lalu, waktu saya berdoa, ada satu penglihatan yang Tuhan taruhkan untuk tahun 2026. Karena ketika beberapa minggu yang lalu, waktu saya berdoa, Tuhan berbicara melalui sebuah penglihatan. Juga waktu saya memberkati sebuah tempat ibadah atau pelayanan, Tuhan juga memberi saya beberapa penglihatan. Saya akan sampaikan supaya setiap kita akan benar-benar mempersiapkan diri. Karena Tuhan berpesan, sampaikan ini kepada banyak orang, sampaikan ini kepada semua orang, supaya banyak orang untuk bertobat, datang kepada Tuhan kembali. Saudara, penglihatan yang pertama waktu saya berdoa memercik sebuah tempat pelayanan. Ketika saya berdoa memercik sebuah tempat pelayanan, lalu Tuhan memberikan saya satu penglihatan jelas, di mana penglihatan itu saya melihat seperti dari langit turun satu bola yang besar, seperti ada sesuatu bola atau bukan bola, atau seperti seperti bor atau itu turun, saudara. Setelah saya dalam penglihatan ini, saya melihat bola tapi yang ujungnya runcing seperti bor, itu turun ke dalam bumi ini. Dan ketika itu turun sampai di bumi ini, saya melihat bumi ini lobang. Saya melihat bumi ini lobang dan ada api keluar dari dalamnya. Dan saya melihat yang aneh dari penglihatan ini, ada banyak malaikat ada di sekeliling lobang itu menjagai. Dan saya melihat malaikat itu bukan hanya sekedar berdiri saja, tapi mereka membawa pedang. Pedang yang seperti emas, besar sekali. Pedang ini dari emas, saudara. Dan malaikat itu ada di sekeliling lubang itu. Dan saya melihat waktu bola yang seperti ujungnya runcing seperti bor itu membor bumi ini, itu lubang dan keluar dari situ api, cairan magma. Dan dari situ ada satu suara keluar dari penglihatan itu. Sampaikan kepada semua orang untuk mereka datang, bertobat, berbalik kepada aku dengan sungguh-sungguh. Saudara, waktu Tuhan sampaikan itu, saya dipesankan Tuhan untuk menyampaikan kepada banyak orang. Dan Tuhan bilang, aku akan datangkan gempa bumi yang dahsyat di tahun 2026. Dan itu Tuhan taruh juga satu firman yang Tuhan berikan kepada saya. Waktu suara Tuhan disampaikan, firman ini tiba-tiba Tuhan juga ingatkan, munculkan. Di dalam sebuah penglihatan ini ada tulisan di langit tentang firman ini. Wahyu 8 ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu dan mengisinya dari api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Lalu juga ditulis lagi Wahyu 11 ayat 13. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. 1/10 bagian dari kota itu rubuh dan 7.000 orang mati di gempa bumi itu. Dan orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di sorga. Saudara, tahun depan akan terjadi sebuah gempa bumi yang dahsyat yang akan memakan banyak korban.
Dan ada banyak orang akan masuk dalam gempa bumi yang dahsyat. Tuhan memperlihatkan lubang yang begitu dalam. Oleh sebab itu Tuhan berpesan setiap kita untuk kita bertobat. Kembali ke Tuhan. Kalau hidup saudara masih bermain dosa, berhenti. Kalau hidup saudara jauh dari Tuhan, berbalik ke Tuhan. Kalau hidup saudara masih main-main, belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, belum mementingkan perkara rohani lebih daripada yang lain, mulai berbalik. Karena Tuhan berpesan supaya setiap manusia bertobat. Apapun yang kejadian ini, apapun musibah di dunia ini, ingat, bukan Tuhan jelek, bukan Tuhan itu jahat, tapi Tuhan ingin supaya setiap manusia berbalik, bertobat, mendekatkan diri, cari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan lebih lagi. Lalu ketika tanggal 22 2025 ini, saya waktu berdoa, di tengah pelayanan saya berdoa, bahkan pulang pelayanan juga saya berdoa. Di tengah doa-doa saya melihat sebuah awan yang gelap, yang sangat gelap, disertai petir yang begitu dahsyat, dan awan itu tidak pernah saya lihat, sangat gelap sekali. Lalu saya lihat ada angin yang besar, seperti topan puting beliung. Dan Tuhan juga berbicara jelas melalui penglihatan itu. Tuhan katakan, mulai tanggal 25 Desember sampai Januari dan seterusnya, selama musim hujan, cuaca ekstrim, cuaca yang benar-benar mengerikan, itu akan terjadi. Benar-benar ada diwarnai angin hujan yang begitu lebat. Saya melihat hujan yang amat lebat. Itu akan terjadi. Saudara dengar baik-baik. Tetapi yang sungguh-sungguh tinggal dekat dengan Tuhan, ada perbedaan. Tuhan sampaikan orang yang bertobat, orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, ada perbedaan. Ada kuasa Tuhan di dalamnya, ada kasih karunia Tuhan di dalamnya, ada penjagaan Tuhan di dalamnya. Saudara dengar baik-baik. Ini yang Tuhan pesankan untuk 2025 sampai 2026. Tuhan berpesan sangat jelas supaya setiap kita bertobat, berbalik cari Tuhan. Karena ketika kita berbalik mempersiapkan diri mencari Tuhan, Tuhan akan jatuh belas kasihan. Tuhan turun anugerahnya atas hidup kita. Ada 3 hal pesan Tuhan juga yang Tuhan taruh ini supaya setiap anak Tuhan harus lakukan. 3 pesan ini adalah, yang pertama di dalam Matius 3 ayat 18. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Yang pertama, ketika saudara di dalam Yesus, hasilkan buah pertobatan, buah perubahan hidup, buah kehidupan. Sejak saudara berjumpa dengan Yesus dan sesudah berjumpa Yesus ada berubah. Ada hal yang Tuhan ingin nantikan dalam setiap anak Tuhan, yaitu buah pertobatan, buah perubahan hidup. Arti bertobat yaitu berbalik 180 derajat. Kalau dulunya saudara menuju yang jelek, ketika saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus, saudara harus berubah menuju yang baik. Kalau saudara dulunya hidupnya amburadul, berbuat dosa, melakukan kefasikan, bisnis dengan segala cara yang jahat, saudara juga berjuang mengerjakan segala sesuatu dengan kekuatan saudara. Saudara tidak pernah melibatkan Tuhan. Saudara hari ini harus bertobat. Libatkan Tuhan dalam
apapun juga dalam kehidupan kita, dalam semua hal. Dan jadilah pebisnis yang benar. Jangan saudara melegalkan segala cara. Yang kedua, kalau saudara bertobat, jadilah suami yang benar. Jangan selingkuh. Hidup yang benar. Hidup yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, arti bertobat yaitu saudara harus suka mendekat kepada Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kalau saudara bertobat, saudara yang dulunya malas jauh dekat dengan Tuhan, yang dulunya jauh dari Tuhan, yang tidak pernah mementingkan perkara rohani, saudara bertobat, Tuhan nantikan buah pertobatan, yaitu saudara mau duduk dekat dengan Tuhan. Saudara suka mencari hadirat Tuhan, suka dekat dengan Tuhan. Mulai hidupi firman, mulai membaca firman, merenungkan, memikirkan dalam-dalam dan melakukan firman. Jangan saudara diam saja. Arti bertobat yaitu bicara kedekatan, keintiman, keakraban dengan Tuhan dan melakukan apa isi hati Tuhan, apa yang perintah Tuhan. Saudara lakukan. Arti bertobat itu. Arti bertobat juga saudara punya perubahan hidup. Di mana hidup saudara sebelum saudara berjumpa dengan Yesus dan sesudah berjumpa harus ada perubahan. Harus ada konkret nyata perubahan. Yang kedua, Tuhan taruhkan untuk yang dipersiapkan anak Tuhan di tahun 2026. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia akan datang kemudian daripada aku akan berkuasa. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yang kedua adalah tinggal dalam baptisan air dan usahakan diri saudara dipenuhi Roh Kudus. Saudara, jadi saudara harus hidup dalam baptisan air. Yang belum dibaptis, baptis. Karena apa? Baptisan itu sebagai tanda, sebagai materai bahwa di akhir saudara adalah milik Kristus. Saudara sudah mati, dibangkitkan, dan hidup di dalam Kristus Yesus. Itu materai yang penting. Setiap kita harus hidup dalam baptisan. Kalau saudara belum dibaptis, dibaptis segera. Karena firman Tuhan bilang 2026 Tuhan menantikan kehidupan Kristen yang berubah. Kehidupan yang saudara Kristen harus segera dibaptis. Saudara berubah, itu tanda materai yang Tuhan lakukan. Dan yang kedua, hidup saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Memang ketika saudara percaya dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah ada. Tetapi yang perlu saudara ingat, hidup bukan sekedar ada, apakah Roh Kudus sudah menguasai, mengendalikan, mengontrol hidup saudara. Dan hidup saudara dituntun, dipenuhi, dituntun, diarahkan oleh Roh Kudus. Hidup saudara dipenuhi seperti gelas. Gelas itu apakah air itu memenuhi gelas itu sampai meluber? Demikian dengan Roh Kudus. Apakah Roh Kudus hanya memenuhi saudara 1/4, 3/4? Tapi kalau Roh Kudus itu memenuhi saudara sampai meluber, hidup saudara tanda bahwa dituntun, dipenuhi, dituntun, dikendalikan oleh Roh Kudus. Hidup saudara dikontrol penuh dalam kendali Roh Kudus. Saudara usahakan. Saya tidak akan menjelaskan lebih panjang lebar tentang Roh Kudus. Usahakan. Saudara lebih bergaul, lebih mendekat dengan Roh Kudus. Undang dia lebih lagi, mengambil alih hidup saudara. Karena Roh Kudus itu materai, tanda
dan tuntunan Allah di dalam hidup saudara, terang Allah di dalam hidup saudara. Yang terakhir, yang ketiga, di Matius 3 ayat 12, alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya di dalam api yang tidak terpadamkan. Pemurnian dan pengudusan akan terjadi di rumah Tuhan lebih dulu. Saudara dengar baik-baik, saudara harus mempersiapkan diri. Tuhan akan memurnikan gerejanya, memurnikan anak-anaknya. Pemurnian itu akan terjadi di tahun 2026. Oleh sebab itu, bersungguh-sungguhlah hidup dalam pertobatan. Cari Tuhan, mendekat, jangan jauh dari Tuhan. Karena pemurnian, pengudusan itu akan dimulai dari rumah Tuhan. Ada banyak pemurnian, akan banyak tantangan, ada banyak masalah, akan banyak bencana alam di 2026. Tetapi saudara harus mendekat. Orang yang mendekat dengan Tuhan. Seperti saudara tinggal di dalam benteng yang kuat. Tuhan itu seperti benteng yang kuat. Dia akan membentengi hidup saudara. Dia akan memberikan kekuatan dalam hidup saudara. Badai boleh datang, situasi, bencana, keadaan buruk boleh datang. Tetapi selama saudara dekat dengan Tuhan, seperti saudara tinggal di tempat benteng yang kuat, benteng yang kokoh, saudara akan tetap aman. Seperti saudara tinggal di dalam batu karang yang kuat. Banjir, badai boleh datang, tetapi saudara tetap kokoh di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.